Di belakang rumah kita kan ada pohon. Nah, di situ aku lihat sosok berbadan besar. Beberapa bulan setelah kejadian teror ketuk pintu di malam hari itu, tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Sampai dengan istriku hamil. Kejadian aneh muncul lagi, dan selalu di jam-jam saat maghrib. الله أكبر الله أكبر. Saat itu, aku masih belum pulang kerja, dan istriku di rumah sendirian. Sambil menunggu aku pulang, istriku mencuci piring di dapur belakang rumah. Aku dan istriku punya peliharaan kucing. Saat mencuci di belakang rumah, tidak sengaja memperhatikan kucing itu sedang fokus melihat kebun. Karena sudah maghrib, istriku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa menit setelah di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara panci terjatuh. Istriku takut sampai tidak berani keluar untuk merapikan panci yang terjatuh. Setibanya aku di rumah, bukan aktivitas seperti biasa. Saat aku sedang sholat, tiba-tiba istriku berteriak histeris. Setelah istriku aku samperin, tangan istriku dalam keadaan berlumuran darah. Istriku bercerita bahwa saat dia sedang mempersiapkan bahan makanan, yang harusnya bahan itu dipotong di talen, tapi dia pegang, kemudian langsung dipotong di tangannya. Dan istriku juga bilang kalau saat itu dia sedang melamun. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, kami memutuskan untuk tidur. Saat sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, istriku membangunkanku untuk meminta bertukar tempat tidur. Pagi harinya, aku tanya ke istriku, "Kok kamu minta pindah posisi semalam? Kenapa?" Dan istriku menjawab seperti ini. Jadi semalam aku mimpi, di belakang rumah kita kan ada pohon. Nah, di situ aku lihat sosok berbadan besar, banyak bulu, dan matanya menyala. Terus dia bilang gini ke aku, Ayo, sini ikut aku. Jujur ya guys, aku juga nggak begitu percaya dengan apa yang disampaikan istriku. Karena aku juga tidak mengalami hal tersebut. Tapi, kejadian itu terulang lagi di malam hari. Pagi harinya, istriku cerita kejadian yang semalam dia alamin. Saat dia sedang tidur, tiba-tiba tengah malam istriku terbangun. Anehnya, istriku tidak bisa bergerak. Tapi, dia bisa melihat di sekeliling kamar kami. Saat dia melirik ke arah kanan, istriku melihat aku ada di situ. Dan saat melihat ke arah kiri, istriku juga lihat aku ada di situ. Pastikan lagi, yang di kanan itu siapa? Dan ternyata itu bukan aku. Berbadan hijau, memiliki tanduk, dan yang paling menakutkan adalah lidah yang menjuntai ke bawah. Setelah kejadian-kejadian aneh yang kami alami, ditambah dengan istriku yang bermimpi 2 hari berturut-turut semenjak itu sering sakit, dan meminta untuk pindah rumah. Akhirnya, aku dan istriku hanya bertahan 4 bulan di rumah tersebut. Menurutku, kejadian-kejadian tersebut tidak hanya karena adanya makhluk atau penghuni yang ada di rumah kami, tapi memang dari kecil istriku sudah peka terhadap hal-hal tak kasat mata.